takut sama dia pribadi ya. Bukan institusi Polri, tapi combat saya pribadi dia. Kami dua ketemu di akhirat atau di neraka, di surga atau di neraka. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang sibuk, dunia bawah tanah yang keras dan penuh kekerasan selalu bergerak dengan dinamikanya sendiri. Dalam dunia itu, dua nama menjadi sorotan publik setelah munculnya sebuah video yang mengejutkan. Rosario de Marshall, yang lebih dikenal sebagai Hercules, seorang preman terkenal yang memiliki pengaruh besar di Tanah Abang, berhadapan dengan Kombes Hengki Haryadi, seorang perwira tinggi Polri yang terkenal tegas dan berani menanggapi ancaman premanisme. Video itu memperlihatkan Hercules yang tampak marah besar mengancam Kombes Hengki dengan nada penuh amarah, menganggap dirinya akan kembali dijebloskan ke penjara oleh Hengki atas dasar informasi yang salah. Kisah ini dimulai dari sebuah kabar yang diterima oleh Hercules, seorang tokoh dunia hitam yang sudah lama menguasai wilayah Tanah Abang. Dalam kabar yang disampaikannya, Hercules mendengar bahwa Kombes Hengki Haryadi, yang saat itu menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya, sedang merencanakan penangkapannya. Hercules, yang dikenal dengan perilaku keras dan pengaruhnya di kalangan preman, merasa bahwa ancaman ini adalah bentuk dari rencana pribadi Hengki yang ingin menambah pangkatnya. Namun, lebih dari sekadar masalah penangkapan biasa, Hercules mulai merasa bahwa dia telah menjadi sasaran oleh aparat karena posisinya yang sangat kuat di dunia premanisme. Dia merasa bahwa Hengki telah memanfaatkan setiap kesempatan untuk melawan pengaruh preman yang terus berkembang, yang dikuasai oleh orang-orang sepertinya. Hercules menganggap Hengki lebih dari sekadar seorang polisi. Dia melihatnya sebagai simbol kekuatan yang berusaha menyingkirkan segala bentuk kekuasaan yang bukan milik negara. Di balik video ancaman yang kini viral di media sosial, Hercules dengan lantang menuduh Hengki berusaha menjebloskannya ke penjara demi kepentingan pribadinya. "Saya tidak takut menghadapi Hengki," ujar Hercules dalam video tersebut, seraya menunjukkan kekuatan dan jumlah anak buah yang dimilikinya, yang ia klaim mencapai jutaan. Dalam video itu, Hercules menegaskan bahwa tindakan Hengki semakin mencoreng citra Polri yang sedang berusaha memperbaiki dirinya di mata masyarakat. Sikap Hercules yang tidak takut menunjukkan keberaniannya, bahkan dengan merendahkan lawannya, membuat banyak orang tercengang. Ancaman terhadap Kombes Hengki dalam video itu sangat jelas. Hercules menantang Kombes Hengki untuk berhadapan dengannya. Seolah-olah dia ingin mengingatkan Hengki bahwa dunia bawah tanah memiliki kekuatan dan ketahanan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, Kombes Hengki tidak tinggal diam. Dirinya yang dikenal sebagai sosok polisi yang tegas dan tidak takut pada ancaman preman, langsung merespons ancaman tersebut. Dengan suara yang penuh keyakinan, Hengki menegaskan bahwa meski ancaman Hercules keras dan penuh intimidasi, hukum harus tetap ditegakkan tanpa kompromi. Hengki menyebutkan bahwa tidak ada kelompok manapun yang bisa beroperasi di atas hukum. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Tegasnya, kami akan melakukan penindakan tegas terhadap segala bentuk premanisme. Dalam wawancaranya, Hengki mengungkapkan bahwa ancaman yang diterimanya tidak akan menyurutkan tekadnya untuk menegakkan hukum. Ia menambahkan bahwa apabila seorang preman melawan petugas, semakin melawan maka semakin tegas pula tindakannya. Hengki juga menegaskan bahwa penindakan terhadap premanisme bukan berdasarkan masalah pribadi, tetapi karena keresahan masyarakat yang merasa terganggu dengan perilaku preman di sekitar mereka. "Saya tidak takut," kata Hengki, menanggapi pernyataan Hercules yang mengancamnya. "Jika seorang preman melawan hukum, maka kami akan lebih tegas dalam penindakannya." Sebelumnya, Hercules dikenal luas sebagai penguasa dunia bawah tanah di kawasan Tanah Abang. Hercules tidak hanya dikenal karena kekerasannya tetapi juga karena perjalanan hidupnya yang penuh liku. Lahir di Timor Timur pada tahun 1968, Hercules sejak kecil sudah hidup di tengah kondisi yang penuh kekacauan. Pada masa kecilnya, Timor Portugis, yang kemudian menjadi Timor Leste, dilanda konflik bersenjata yang membuatnya terpaksa terlibat dalam kekerasan. Di masa remajanya, Hercules bekerja sebagai tenaga bantu di lingkaran Kopassus,
Komando Pasukan Khusus, pasukan elit militer Indonesia. Keberaniannya membuktikan dirinya di medan pertempuran membuatnya mendapat julukan Hercules. Namun, setelah peristiwa yang mengharuskan ia kehilangan tangan kanannya dalam sebuah kecelakaan, hidupnya berubah drastis. Ia memilih meninggalkan militer dan memulai hidup di Jakarta, dengan bertahan hidup di bawah jembatan dan menjalani kehidupan keras sebagai preman. Pada tahun 1987, Hercules memulai kiprahnya di dunia premanisme Tanah Abang, yang kala itu dipenuhi persaingan dan kekerasan antar kelompok preman. Dengan keterampilan bertarung yang dimilikinya, ia berhasil menguasai wilayah tersebut, menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti banyak orang. Meski dikenal sebagai preman yang kejam, Hercules juga berusaha membangun citra dirinya sebagai sosok yang lebih positif. Ia bahkan berusaha menanggalkan identitasnya sebagai preman dan mulai terjun ke dunia bisnis serta kegiatan sosial. Namun, tidak semua pihak dapat melihat perubahan itu sebagai hal yang positif. Banyak orang, termasuk aparat kepolisian, masih menganggapnya sebagai ancaman besar bagi ketertiban dan keamanan. Meskipun ia mungkin ingin memanfaatkan kekuatannya untuk tujuan yang lebih baik, dunia yang keras dan penuh tantangan tetap menahannya untuk tetap berada di jalur yang penuh kekerasan. Itulah mengapa konflik dengan aparat, terutama Hengki, menjadi sangat kompleks. Sementara itu, di sisi lain, Hengki Haryadi yang lahir di Palembang pada 1974, telah lama berkecimpung dalam dunia kepolisian dengan berbagai jabatan strategis. Sejak awal karirnya, Hengki menonjol berkat dedikasinya dalam menanggulangi berbagai jenis kejahatan, termasuk premanisme. Sejumlah kasus fenomenal berhasil ia ungkap, di antaranya penyerangan di RSPAD yang menewaskan 2 orang dan kasus-kasus kejahatan besar lainnya. Hengki dikenal sebagai polisi yang tegas dan tidak takut untuk menghadapi ancaman, baik dari kelompok preman maupun individu lainnya. Karirnya yang terus menanjak, termasuk menjadi Direskrimum Polda Metro Jaya, membuatnya sangat dikenal di kalangan aparat penegak hukum. Namun, karirnya juga tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah berhadapan dengan tokoh-tokoh dunia hitam seperti Hercules. Tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap kejahatan, Hengki juga berusaha memperbaiki citra Polri yang seringkali tercoreng akibat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia meyakini bahwa premanisme adalah salah satu akar masalah yang harus segera diberantas agar masyarakat dapat merasakan keamanan. Dalam wawancara dan pernyataannya, Hengki selalu mengingatkan bahwa premanisme adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang harus diberantas dengan tindakan tegas. Itu sebabnya, peran Hercules sebagai tokoh premanisme yang kuat menjadi ancaman nyata baginya. Perseteruan antara Hercules dan Kombes Hengki mencapai puncaknya setelah video ancaman Hercules viral di media sosial. Dalam video itu, Hercules menyebut Hengki sebagai aparat yang kotor, mencoreng citra Polri. Menurut Hercules, Hengki sengaja ingin menyingkirkannya demi ambisi pribadi. Hercules juga menuduh Hengki memanfaatkan kasus premanisme untuk kepentingan pribadi dan pangkatnya. Namun, Hengki dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ancaman ini tidak akan menakutkan saya. Saya bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, tegas Hengki dalam konferensi pers yang digelar setelah video tersebut tersebar. Ia juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap aparat penegak hukum tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain itu, Hengki berpendapat bahwa tindakan Hercules bukan hanya ancaman pribadi terhadap dirinya, tetapi merupakan bagian dari sebuah pola besar yang harus dilawan. Dalam pandangan Hengki, jika para preman merasa bebas untuk melakukan ancaman atau intimidasi terhadap aparat, maka hal ini akan menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Perseteruan ini menggambarkan ketegangan yang terjadi antara dua dunia yang sangat berbeda, dunia premanisme yang keras dan dunia penegakan hukum yang penuh aturan. Meskipun Hercules dikenal sebagai preman yang dihormati dan ditakuti, Hengki Haryadi tetap menegaskan bahwa negara dan hukum tidak boleh kalah oleh premanisme. Hengki dan Hercules menjadi simbol dari dua sisi yang berseberangan, namun keduanya memiliki kesamaan: keteguhan dalam menghadapi lawan dan tidak gentar dengan ancaman. Dalam dunia yang kadang tidak adil ini,
Mereka adalah perwakilan dari sisi gelap dan terang, masing-masing dengan caranya untuk bertahan hidup dan memperjuangkan tujuan mereka. Sebagai penegak hukum yang tegas, Hengki Haryadi akan terus berjuang memberantas premanisme demi terciptanya kedamaian dan keamanan bagi masyarakat. Sementara itu, Hercules, meski berusaha untuk berubah dan mencari jalan hidup yang lebih baik, tetap menjadi simbol bagi dunia yang gelap dan penuh perlawanan. Namun, apapun yang terjadi, baik Hercules maupun Hengki tetap memiliki tempatnya masing-masing dalam sejarah perjuangan mereka. Satu berjuang untuk mengubah dunia yang keras, sementara yang lainnya berjuang untuk menegakkan keadilan dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan segala dinamika ini, kita bisa melihat bahwa dalam setiap konflik selalu ada lapisan-lapisan yang lebih dalam, penuh dengan alasan dan pemikiran yang terkadang sulit dipahami. Pada akhirnya, siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Itu tergantung pada siapa yang lebih mampu memahami dunia yang lebih besar, yaitu dunia hukum yang tegak tanpa mengenal kompromi. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.